warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Ustazah Hajah Sri Mas Mukah Yusuf, yang kami hormati Ketua Pengajian Majelis Taklim Nurul Nisa RW 33 Ibu Hajah Ermi, yang kami hormati Ibu Ketua Takmir Masjid Ibu Indarto, yang kami hormati Ketua RW 33 Ibu Sumardono, yang kami hormati pengurus pengajian dan seluruh jamaah Majelis Taklim Nurul Nisa RW 33. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kita dipertemukan dalam acara pengajian rutin Kamis dalam keadaan sehat tanpa ada halangan apapun atas izin Allah. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir. Amin Allahumma amin. Sebelum dilanjutkan, perkenankan saya membacakan susunan acara. 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Pengajian dan tausiah, 4. Penutup dan rambutan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum acara dilanjutkan, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara berjalan dengan lancar dan baik. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran kita ambil dari surat Al-Ahzab ayat 70 dan Al-Ahzab ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya adalah pengajian tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Sri Mas Mukah Yusuf. Kepada Ustazah dipersilakan. Kajian kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.
Sadaqallahul Adzim, surat Al-Ahzab ayat 70, yang insya Allah sebagai tema kita kali ini adalah fadilah perkataan yang benar, yang baik, yang jujur, yang insya Allah akan kita bahas bersama Majelis Taklim Nurul Nisa Ketilen Semarang Timur. Betul kan? Ya, betul ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Masya Allah masih di bulan Muharram, dan alhamdulillah semoga kita tergolong orang-orang yang dicintai Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpesan, barang siapa hidupnya pengen selamat di dunia sampai di akhirat, maka ikuti dua wasiatnya Rasulullah. Hidupnya wajib ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kali ini akan kita bahas tentang fadilah, keutamaan ucapan perkataan yang baik atau yang benar. Karena manusia dinilai seseorang itu karena ucapannya. Jika orang munafik, ucapannya itu jika berbicara, apa bu kalau orang munafik? Jika berbicara dusta, jika berjanji ingkar, jika dipercaya khianat. Itu munafik. Kalau ibu ketemu orang yang kayak gitu, senang apa tidak senang? Pastinya tidak senang. Apalagi jenengan dikhianati. Ya Allah, sudah janjian diingkari. Ya Allah, jika berbicara sombong sekali. Peluang sombong itu laki atau perempuan? Perempuan. Laki-laki itu jarang sombong, ya bu ya. Laki-laki itu ada, sementara perempuan wah. Sementara pengajian di mana-mana masjid itu mayoritas para ibu. Semoga dengan ilmu agama, pengajian panjenengan, pemantap ibadah kita terhindar dari neraka, insya Allah. Mari kita simak tentang fadilah perkataan yang baik. Perintah perkataan yang baik tertera di dalam surat 33 Al-Ahzab ayatnya ke-70. Panggilannya khusus. Satu isi ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Contoh, jujur yang hadir di sini, ibu kalau mau ketemu Allah pasti melewati kematian. Berarti kematian itu pasti tidak bu? Pasti. Kematian itu pasti. Oke. Apakah nunggu usia tua? Benar. Tidak harus nunggu tua. Ibu sudah siap? Jadi tidak usah nunggu tua. Ibu sudah siap? Camat. Apa camat? Calon mati, calon mayit. Pun siap? Siap dan siap, memang harus siap. Tapi ibu harus mempersiapkan. Jadi wong apik itu menurut ibu susah atau mudah? Maka ada istilah jujur. Wong jujur kuwi ajur. Jujur soalnya, makanya julid. Jujur itu sulit. Tapi Allah tetap kata tetap berarti ibu tetap harus berkata-kata yang baik.
Jujur, ibu hati yang sakit dengan fisik yang sakit lebih berat mana? Hati. Nek fisik benar, nek hati susah sembuh ya Bu ya. Apalagi tiada maaf. Astagfirullah. Biasanya itu laki-laki atau perempuan kata-kata tiada maaf bagi tsunami sakit seterusnya, itu laki atau perempuan? Astagfirullahaladzim. Itulah kenapa kok perempuan, karena perempuan menggunakan perasaan. Betul Bu? Perasaannya itu tajam, perempuan setajam. Nah itu nonton silat kafir. Oke, ayat surat 33:70 menerangkan wa qulu qawlan sadida. Ibu takut sama Allah. Tadi kan bertanya, hei orang beriman, takutlah sama Allah, gitu kan? Yang kedua, hei orang beriman, nek ibu takut sama Allah, diperintahkan mengucapkan perkataan yang baik. Kenapa? Karena malaikat ada di kanan kiri, ada di depan belakang. Oke, dibuka ayatnya. Malaikat ada di kanan kiri. Surat 50 ayat yang ke-17 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa 'anil shimali qu'id. Yang 18 yaltafidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Sadaqallahu azim. Boleh terjemahkan? Siapa? Surat 50. Dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu mendampingi dan mengamalkan segala firman. Surat 50 itu ayat yang ke-17, isinya ibu disuruh sadar. Nek malaikat itu ada di kanan kiri. Disuruh sadar, yang tolong, ingat sadar, nek malaikat itu ada di kanan kiri. Cuman wanita kalau lagi marah gak pernah sadar, karena orang marah itu koma. Orang koma tempatnya ICU, betul? Kalau sudah di ICU diyasinkan, kalau sudah diyasinkan ada kabar duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siap, insya. Ayat yang ke-18 isinya semua yang terucap dari lisan ibu, nek baik dicatat rohim, kalau jelek dicatat atit. Kata-kata ma semua. Ma yaltafitu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang keluar, mau niat baik, mau gak niat baik, selama keluar dari lisan, baik dicatat rohim, jelek dicatat atit. Sekarang orang kalau lagi sedih, orang kalau lagi senang, itu doa diijabah. Ibu kalau lagi sedih, kalau lagi marah, itu ucapannya baik atau jelek? Astagfirullahaladzim. Siapa yang nyatet nek jelek? Malaikat atit. Panjenengan nggak bisa kompromi atit, jangan dicatat ya. Kan tak beliin bakso, bisa nggak? Nggak bisa. Ini sudah pakai. Buka ayat lagi, satu lagi, malaikat ada di depan belakang. Surat 13 Al-Waqtu ayat yang ke-11.
Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Ini Bu, surat 13 Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini aydihim wa min khalfihim. Malaikat Allah utus ada di depan dan ada di belakang. Jadi ibu mek ngomong, mek berbicara jangan sekata-kata. Jadi anak kok iso diutuk, gak utuk beneran. Makanya ibu kalau lagi marah, ya Allah, anakku pinter, anakku cerdas, sesuulangan kok satu semua kan Bu. Nah, anakku kasih gede ngomong, Umi nyindir ya, aku kan belum belajar. Berarti tak sadar kalau disindir, berarti bagus. Jadi malaikat tolong pahami kanan kiri depan belakang selalu mengawasi manusia. Nek baik ucapannya, masya Allah Bu. Apa balasannya? Balasan ucapan baik yang tadi sudah diterjemahkan di mukadimah di awal surat. Kembali lagi 33 ayat yang ke-71. Surat kembali kita ya Al-Ahzab itu surat 33 ayat 71. 3 balasan ucapan baik. Sekarang jujur yang hadir di sini, ibu kalau mau berkata-kata itu mikir dulu atau ceplos dulu? Kok kayak mak logo ceplos pedas gitu ya Bu ya. Oke, nggak mikir, asal ngomong. Terus nanti yang melawan bicara, yang diajak ngomong kira-kira kok terus menang. Ibu nyadar nggak apa yang diucapkan tadi menyinggung orang lain? Karena sikapnya aja. Kalau disuruh ulangi lagi bisa nggak? Lari. Opposite diucapkan tadi apa? Imam Syafi'i itu termasuk Maghdab. Maghdab nyuwun sewu. Maghdab itu ada 4. Imam Syafi'i, terus Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Wong Indonesia umumnya menggunakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini menceritakan, Imam Syafi'i baru satu kata, bukan kalimat. Kalimat kan saya mau pergi ke pasar, itu kalimat ya. Ini baru satu kata, saya misalkan, atau bicara, itu kan satu kata ya Bu. Itu nek Imam Syafi'i dipikir sih, nek ini filter hatinya, diolah dulu. Apa manfaatnya aku ngomong, atau apa manfaatnya kalau aku tidak ngomong? Jelek, negatif, masalah positifnya itu dipikir sampai 60 kali baru ngomong. Nah, apa itu kan tak sempat ngomong. Imam Syafi'i itu masya Allah Bu, yang kejadiannya dia lagi pergi jalan, ketemu terus sama sungai, terus ada apel jatuh, terus dia lapar dimakan. Setelah dimakan kok baru separuh keinget, apel ini ada yang punya, kenapa aku makan? Nah, apa itu kan sampai entek ya Bu. Boleh lihat yang tengok orang ya ngono ya. Boleh itu gali. Imam Syafi'i nanya, mikir nih hati iki apa mesti ono sing duwe. Digoleki ibu ditelusuri kali itu apel itu sampai ketemu yang punya 2 apel. Nyampe di sana masih separuh. Ketok-ketok pintu, assalamualaikum. Terus nanya gitu kan, apakah betul rumah ini yang punya apel? Si bapak mulai mikir, ini kok ngomong apel? Apel mesti bos kelik ya, kentil ya, keling-keling kali wis adoh. Kok Yusuf ditakoki digoleki, sopo sing duwe apel? Wong apik kan berarti dia bilang, nyuwun sewu Bapak, ini apel sudah kumakan separuh, mohon diikhlaskan yang sudah masuk ke perut, ini masih separuhnya. Kata si tuan rumah yang punya apel, aku tidak mengikhlaskan apelku mau makan. Berarti kalau aku gak ikhlas, engkau akan kuhukum. Kata si Imam Syafi'i, saya bersedia
dia dihukum untuk mengikhlaskan apa yang sudah kumakan. Engkau akan kunikahkan wanita yang buta, wanita yang tuli, wanita yang bisu, wanita yang lumpuh. Mau? Saya bersedia asalkan diikhlaskan separuh apa yang sudah kumakan. Oh ngapain kan kok berarti ya Allah apa nak awak diri apa gunanya ya kok kita lo kan bu sebulan ini oke tadi ya bu ya. Lantas bu sudah dilaksanakan nikah terus masuk ke kamar, maka judul lagu ini adalah Terkejutlah Aku. Ya nanti browsing ya. Terkejutlah Aku, nasib lagu Islam dari Malaysia. Terkejutlah aku ternyata si bapak yang punya apel ini tadi dinikahkan si Imam Syafi'i kepada putrinya. Buta itu karena gak pernah melihat kemaksiatan, tuli adalah gak pernah mendengar yang jorok-jorok, bisu karena gak pernah ngomong yang jelek-jelek, dan lumpuh karena tidak pernah pergi kemana-mana. Rezekinya Imam Syafi'i. Nek mau apik itu pasangan apik. Sekarang awake dhewe koreksi. Apakah ibu saat ini sudah menjadi orang baik? Terutama ucapan. Orang baik itu dilihat dari ucapan. Jujur. Ibu kalau marah, jujur, dosa tidak? Ada hadisnya, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Jika marah bagimu berarti nyuwun sewu. Ibu nek sudah nggak pernah marah berarti baik. Tapi kan aku menungso, menus astagfirullah. Jadi nyuwun tulung ibu, ucapannya mulai saat ini dijaga. Nek perlu ngomong-ngomong, nek gak perlu menang, bisa gak ya Bu ya? Insya Allah. Atau nek harus ngomong bismillah dulu biar Allah menjaga lisan kita. Harus ngomong bismillahirrahmanirrahim. Jangan ngomong sekira-kira. Insya Allah aja. Apa fadilahnya? 3. Fadilah ucapan baik surat Al-Ahzab 33 ayat 71. Yuslih lakum a'malakum. Allah pasti memperbaiki amal-amal kita. Amal-amal kita, ibu nek ucapannya baik, amal perbuatannya jadi apik. Semua bukan hanya amal kita Bu, semua perilaku kita, ya rezeki kita, ya apa saja yang kita lakukan, Allah akan perbaiki. Dengan syarat ibu ucapannya harus benar, jujur. Bisa nggak Bu? Insya Allah. Karena berbicara baik, jangan ada istilah kayak wong Jawa iso ngomong gak iso nglakoni ya Po. Jargoni singkatane iso ngajar, iso ngajari, gak iso nglakoni. Itu guru loh. Guru kudune harus iso nglakoni ya. Ibu termasuk al-madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama kali buat anak-anaknya. Contoh, sama-sama gendong bayi. Ibu gendong bayi ke tempat keluar supaya kena sinar matahari. Si bapak juga begitu, ketika dimintain tolong gendong bayi keluar supaya kena sinar matahari, sikapnya pasti berbeda. Bapak gendong bayi menang bayi. Kenapa Pak? Bayi lagi gendong terus menang bayi. Betul Bu? Ini bapak, nek ibu kan merah. Ibu sambil gendong, neng anak esok pun watano. Anak esok pun. Ini bayi Bu, difungsikan
Ibu matanya butek atau jernih? Oh, ngono ya nek tanggal muda. Tanggal muda atau fisiknya muda? Tanggal muda atau fisiknya muda? Berarti menunjukkan nek masih muda, masih jernih, apalagi bayi pun masih jernih kan? Nek wis tuwa kakek dosa ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Soalnya nyuwun sewu, ibu sadar nggak nek hidup ini cuma sekali? Sadar hidup cuma sekali? Hidup di dunia, kan? Cuma sekali. Nikmatnya makan cuma di ujung lidah. Kalau sudah masuk perut sudah biasa, betul? Jadi nikmatnya makan cuma di lidah. Sekarang tanya, apakah ibu setiap makan nyuwun sewu tidak ikuti gayanya setan? Tidak ya? Alhamdulillah. Contoh, ibu kalau ngicipi makanan, masak-masak, pakai sendok, berdiri nih, terus berdiri masih ya, ditaruh tangan kiri, terus hendak berat dulu, masih gitu enggak? Berarti jenengan mananya kayak sesama setan, jangan saling. Astagfirullah. Ibu itu namanya ngicipi ya makan, pakai sendok, lungguh sedilok, bismillahirrahmanirrahim, langsung kok kurang AC, mesti kan nambahin garam nyedok menit toh Bu, kok kurang gurih nambahin gula nyedok menit toh Bu. Dan sing masuk ning kene kok jenengan berdiri tangan kiri, terus kemudian tidak berdoa, terus jadi dagingnya panjenengan jadi darah ini nek dongo ora jadi ijabah perkani ono makanan sing dak halal lagi dirubah di rumah, apalagi gini langsung pakai tangan kiri ini hanya menolong masukkan ke sini tetap kanan, harus ya buka ayat lagi tentang makanan. Ibu diperintahkan jangan ngikutin setan. Nek jenengan ngikutin setan berarti koyo Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Siapa? Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuhnya nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Ini perintah ya ayyuhan nasi, manusia, kulu makanlah. Cara mencarinya halal. Thayyiban, cara masuk ke perutnya baik. Khutuwati syaitan, jangan ngikuti gaya makannya syaitan. Aduh mubin, setan itu musuh yang nyata tapi tidak kelihatan. Atau apa itu istilahnya? Musuh dalam Astagfirullahaladzim. Oke, satu ya. Lanjut, itu tadi makanan ibu mulai saat ini nyuwun dulu. Repot kayak apa? Tetap harus duduk, tangan kanan. Ya Bu, duduk, tangan kanan, baca doa. Bisa ya Bu? Majelis Taklim Nurul Nisa Ketilang Timur, insya Allah bisa. Lanjut, fadilah ucapan yang baik atau benar yang kedua. Tadi diperbaiki semua amal kita, nasib kita, rezeki kita, itu udah ucapan yang baik. Yang kedua,
Insya Allah baik ya Bu ya. Harapannya kita jadi orang baik, insya Allah. Jadi perbuatan baiknya panjenengan itu menggugurkan semua dosa-dosa apapun kecuali dosa besar. Kalau dosa besar itu harus bertobat ya Bu ya, insya Allah. Oke, yang terakhir, fadilah ucapan yang baik yang terakhir, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fadilah yang ketiga, ucapan yang baik jika panjenengan nyuwun sewu mentaati Allah dan Rasul, itu berarti Islam ya Bu, iman ya Bu. Insya Allah Allah berjanji kita diberi kemenangan yang agung, kecukupan yang besar. Kemenangan yang agung, kecukupan yang besar ini loh maksudnya. Apa jenengan butuh itu Allah mudahkan, Allah kabulkan. Kenapa? Orang yang taat sama Allah tadi gak pernah yang namanya melanggar perintah Allah makan tangan kiri. Ini namanya pelanggaran. Tapi jenengan takut sama Allah, taat sama Allah. Apa surat Al-Baqarah tadi 168 disuruh makanya jangan kayak setan, berarti duduk tangan kanan baca doa supaya ibu berdoa ijabah. Insya Allah lain kali nanti kita bahas tentang syarat-syarat doa dikabulkan. Kenapa aku selama ini berdoa tapi tak pernah dikabulkan? Itu Allah akan kasih kemenangan. Maksudnya kemenangan itu kebutuhan yang jenengan contoh. Pas butuh orang duit, alhamdulillah. Nek ditakoki di duit ra duit. Tapi nek pas butuh orang duit. Kemarin saya dijurhati Mbah-mbah. Mbah-mbah itu arisan 6 juta. 6 juta itu arep untuk 40 hari selamatan suaminya. Lemari ditaruh lemari dan dikunci. Setelah dibuka lemari ini kok kali 3 yuto. Saya 3 yuto ini melayu tinggi. Apanya? Jenengan ning omah kali sinten? Lho nek sakniki bapake pun situ nggih dalem larene kula sing paling cilik niku. Curiga enggak Bu dengan anak yang paling cilik? Atau tombol curiga tombol nih? Curiga tombol nih. Kok ngerti kunci kuwi nyimpen ning ndi? Tombol iki ora ngerti gak ya Bu? Wong niku lemari kula kunci niki boten rusak. Lah sing ngerti nyimpen kunci ning ndi kuwi tombone apa sing ning jero anake? Anake ya Bu ya, oke. Apa sing goib? Nek goib kuwi nek nyolong duit kok ora semono oke, sithik-sithik. 100 dulu atau 50 dulu kan ngono to. Lagi langsung 3 juta. Berarti jin sing rambutnya kira-kira jin sing rambutnya ireng tonggone apa anake sing ning jero omah? Anake. Bae arep nuduh anake wong bapak wis ora ono ya ora wani. Soale nek dituduh anake wong anake sing nganter-nganter nek arep ning diantar wong wis sepuh. Arep ngaji yo diantar, arep ning diantar. So malah diantar. Bu, nyuwun sewu. Apakah ibu bahagia itu memang karena uang? Enggak. Bener ya? Enggak punya uang enggak apa-apa kan Bu? Bu, apa tanya lagi Bu? Apakah bahagia itu karena uang?
sehat, ya duit-duit. Alhamdulillah. Piye carane dicukupi Allah? Ucapannya panjenengan harus baik biar Allah memberi kemenangan itu, memberi kecukupan panjenengan apa yang dibutuhkan, insya Allah. Itu yang saya sampaikan Ibu. Fadilah ucapan baik ada 3. 1, Allah akan memperbaiki amal kita, nasib kita. 2, Allah akan mengampuni semua dosa yang akhirnya nanti kalau Ibu berdoa jadi ijabah. 3, Allah akan memberi kemenangan yang besar, kecukupan apa yang kita inginkan. Hidup kita dunia hanya sarana, akhirat sebagai tujuan, insya Allah. Mari kita tutup doa untuk pada kesempatan kali ini di bulan Muharram 1446. Semoga doa-doa Ibu diijabahi. Nanti semua dilantunkan dalam hati ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, turunkan rahmat ya Allah kepada majelis taklim Nurun Nisa Kepileng Timur Semarang. Semoga Allah memberikan ampunan segala dosa yang pernah dilakukannya. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kebaikan-kebaikan kami semoga istiqomah ya Allah, langgeng sampai akhir hayat kami ya Allah. Dan kami semua berjamaah dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ampuni keluarga-keluarga kami yang sudah Kau panggil duluan ya Allah. Allahumma firli, ampuni semua ya Allah. Luaskan kuburnya, cahaya kuburnya, dan beri sesudahnya yaitu surga. Allahumma firli, ampuni ya Allah, khususon almarhum, almarhumah, keluarga kita yang sudah meninggal, sebutkan dalam hati. Warfa darjatuhu fil mahdiyina wa sallamu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa lahu fi aqibihi. Ya Allah, beri kami perlindungan dimanapun berada dan terima amal kami saat ini dan seterusnya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadlillah.
Saya kembalikan kepada MC. Salah kata saya minta maaf. Alhamdu lirabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Ustazah Marzuka Yusuf atas tausiah dan doanya sore hari ini. Semoga menjadikan pribadi jamaah Nurul Nisa semakin baik dan tambah baik. Amin ya Rabbal alamin. Dan juga terima kasih kepada Ibu Ismadi yang telah menjadi pengaji sore hari ini. Alhamdulillah acara sudah berjalan dengan lancar. Banyak fadilah yang kita ambil di sore hari ini, yaitu Allah memperbaiki kehidupan kita jika kita berkata yang baik. Allah mengampuni dosa-dosa kita jika kita cuma berkata yang baik, dan Allah memberikan kemenangan, kecukupan untuk kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mari kita membaca surat Al-Asri untuk doa sebagai penutup. Surat sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi